Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nengok ke sini aja deh, ke kanan agak ngeri di situ. Ada bambu runcing segala. Bawa harit lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini, teman-teman di Premier Oil diberikan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, untuk berbahagia, bersambung rasa, bersambung tali kasih, merapatkan barisan lagi untuk sebuah formasi yang lebih kokoh lagi di tengah pertarungan dan persaingan yang cukup tentunya membutuhkan banyak energi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba berbicara seputar bekerja itu nikmat. Bekerja itu nikmat. Saya dulu memilih untuk libur hari Senin. Ya karena hidup saya adalah pilihan saya. Kebetulan saya ingin jadi bos bagi diri saya sendiri dan Anda harus mencontoh ini. Tetapi hidup saya cuma sekali, tidak ingin selalu tidak saya nikmati, khususnya kalau hari Senin. Sehingga banyak pegawai yang bilang, I don't like Monday. Jadi sukanya hari apa kalau gitu? Orang seperti ini biasanya I don't like Sunday, I don't like Friday, karena semuanya dilihat dari sudut pandang yang negatif. Padahal semua momen, setiap detik adalah kesempatan besar bagi mereka yang mau berkreasi dan mau terus maju. Ya cuma ada efek negatifnya juga. Anak saya yang terakhir itu kalau hari Senin kadang-kadang mau ikut libur gitu. Padahal itu hari dia sekolah. Mungkin dia pikir enak juga ya kalau liburan hari Senin. Tapi setelah saya beritahukan kepada dia tentang pilihan ini dan apa yang harus dia lakukan, kemudian dia terus bersemangat lagi. Saya bilang kalau saya hari Senin itu di rumah, itu banyak yang saya kerjakan, di mana saya menata kembali cara berpikir saya. Ada yang saya sebut dengan self mechanism, khususnya di tingkat biologis saya. Ya, selain puasa hari Senin, ya kemudian ada beberapa aktivitas yang saya lakukan. Kalau hari Jumat ini ada mekanisme sendiri, biasanya untuk mekanisme spiritual saya. Dan beberapa pekerjaan, ketika saya bisa mengoptimalkan pekerjaan dengan intelektualitas yang tinggi dan saya ada momentum untuk itu, maka saya tidak ingin kesempatan itu hilang. Tetapi ketika kemudian otak ini lagi mandek, biasanya saya fokuskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik. Gara-gara itu, alhamdulillah, dalam satu waktu saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan dan memimpin banyak organisasi, baik di tingkat internasional maupun juga di tingkat nasional ini. Tapi biasanya saya lebih suka menjadi mesin pekerjanya untuk mengontrol beberapa kegiatan. Saudara-saudara sekalian, untuk itu, bagaimana caranya agar produktivitas kita meningkat dalam pekerjaan kita di Premier Oil, atau pekerjaan kita juga di luar kantor, baik terkait masalah keluarga maupun dengan suasana kantor. Begini, bagaimana agar kita bisa menikmati bekerja? Pertama, harus temukan passion Anda dalam pekerjaan itu. Orang yang lelah menurut saya, orang yang tidak menikmati pekerjaannya adalah orang yang bekerjanya tidak sesuai dengan passionnya.
Setiap orang tentu punya passionnya sendiri dalam pekerjaan, ya, punya cita-citanya sendiri. Tapi kalau boleh saya usulkan, yang membuat orang-orang hebat di dunia ini, selamat datang kepada CEO kita, welcome. Saya sarankan, saya pribadi menemukan passion saya dalam bekerja itu sehingga dia terkesan seperti mengerjakan sebuah hobi, adalah kalau orientasinya bermanfaat bagi orang lain sebesar-besarnya. Saya mencoba menjalani itu. Satu hari ada keluarga saya datang ke tempat bekerja saya. Apa komentarnya? Wah, si Abi ini sih nggak kerja, ini sih hobi, dia bilang. Ya, saya sangat menikmati pekerjaan saya karena saya mendapatkan passion saya di situ. Dan saya berani berkorban apa saja, mengeluarkan berapa saja, dan saya akan menuntut ilmu apa saja untuk mendukung passion saya itu. Dan passion tertinggi sebagai seorang anak manusia dalam produktivitas kerjanya, saya sarankan jangan uang. Dan bagi saya, yang paling mengerikan adalah ketika satisfaction, kepuasan bekerja Anda itu kalau diukur dengan uang. Saya pernah bekerja di sebuah kampus. Setelah itu saya ditunjuk menjadi kepala bagian. Teman-teman saya protes, jangan dia. Kalau dia menjadi pimpinan kita, dia nggak tahu berapa gaji kita dipotong. Karena dia sendiri nggak pernah mengambil gajinya. Saya tersenyum dan bahagia dengan komentar itu. Artinya yang ngambil gaji saya, istri saya, maksud saya begitu. Bukan berarti saya nggak ngambil. Sehingga saya tidak tahu berapa gaji saya. Dan apakah dipotong atau tidak, saya tidak tahu. Jadi saya minta istri saya yang tanda tangan di rekening saya dan dia mengambil setiap bulannya. Tapi istri saya juga nggak tahu semua penghasilan saya di luar itu. Itu biarlah urusan laki-laki. Ya, saat itu saya sudah menjadi trainer di FICO dulu kira-kira tahun 1995 di Virginia, Indonesia Oil Company. Ternyata sampingannya lebih gede. Begini, apa yang membuat saya tidak mau melihat gaji saya, supaya satisfaction saya, kepuasan saya dalam bekerja itu tidak diukur dengan uang. Dan bagi saya, bencana terbesar itu kalau kepuasan dan semangat kerja itu dasarnya adalah uang. Kayaknya kurang totalitas di dalam jiwa saya untuk bekerja. Tetapi kalau ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, ini akan memberikan energinya sendiri. Sebab orang yang puas saat bekerja dan puas dengan pekerjaannya, dia tidak pernah lelah itu. Dan kadang-kadang tak kenal waktu. Nah, misalnya di Premier ini, dalam momentum halal bihalal ini, saya pikir yang paling baik bagi kita, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terus bisa menyerap kebaikan energi sekeliling kita. Di teamwork kita juga selalu ingin mau memberikan yang terbaik bagi orang lain, kalau orientasi bekerja adalah memberikan manfaat. Ini yang pertama. Tentu kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai emosional, nilai-nilai spiritual, saya kira berorientasi manfaat ini akan memberikan semangatnya sendiri. Contoh, saya pernah melihat, saya kira setelah ini akan ada award ya buat karyawan yang sudah bekerja sekian tahun dengan semua dedikasinya. Di zaman Soeharto di Orde Baru dulu ada seorang nenek usia 70 tahun mendapatkan award dari presiden. Kenapa? Beliau tinggal di satu kampung yang sangat kering kerontang tanahnya, tidak subur. Jadi panen di kampungnya itu maksimal itu setahun sekali. Sehingga banyak pemuda-pemuda usai kuliah bukan kembali ke kampung tapi pergi ke kota untuk mencari nafkah. Dan sayangnya pemuda-pemuda kampung itu yang pergi ke kota
itu seperti kacang lupa dengan kulitnya, dan selalu menilai kampungnya dengan cara yang negatif. Nenek ini tahu, di balik bukit yang susah untuk didaki itu ada danau. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas atau produktivitas orang-orang di kampung ini, bagaimana caranya mengalirkan air dari danau itu ke persawahan di sekeliling kampung. Apa yang dilakukan oleh seorang nenek? Tidak banyak. Konsistensi untuk memberikan manfaat kepada orang lain, walau itu sedikit. Ini kedua. Jadi setelah memberikan manfaat kepada orang lain, konsistenlah hidup itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang dilakukan? Usai sholat subuh, orang tua renta ini bekerja selama 15 tahun. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Setiap hari bekerja 7 tahun. Itu dengan modal cangkul saja. Kapan dia mencangkul? Dia hanya mencangkul dari usai sholat subuh sampai matahari kira-kira mulai sepenggalan galah, kira-kira sampai waktu duha. Ya maksimal sampai jam 10 atau jam 11. Itu jam kerjanya si nenek. 7 tahun. Dia mendapatkan award kalau tidak salah di usianya 70 tahun. Jadi bekerja sejak usia 63. Dia mencangkul dan tanpa mengajukan sedikit pun proposal ke pemerintah daerah, dan tidak pernah mengharapkan gaji dari siapapun, dan orientasinya hanyalah memberikan manfaat dan konsisten walaupun itu sedikit. Dicangkullah. Hampir mustahil, terkesan hampir mustahil. Peristiwa ini muncul ketika ada anak muda kampung tersebut yang sudah menjadi eksekutif muda di Jakarta. Setelah mungkin lebih 10 tahun dia tidak pulang kampung kembali, ternyata sawah di kampung itu sudah hijau, dan orang sudah bisa panen dua kali dalam 1 tahun. Usut punya usut, beberapa kali pemilihan kepala desa pun tidak tahu bagaimana ceritanya. Yang dia tahu bahwa sudah ada pengairan yang bagus di kampung ini. Tetapi kemudian ditelusuri oleh si anak muda ini, ternyata hanya dari tangan seorang nenek yang renta itu, yang ketika ditanya, orientasinya hanya ingin memberikan manfaat. Dengan semua kendala yang dia dapatkan, dia cuma ingin konsistensi saja, memberikan yang terbaik dari usahanya dalam pekerjaannya. Karena dia yakin Tuhannya berkata demikian, bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apa yang dia kerjakan dengan keadilan Tuhannya pasti dia dapatkan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Akhirnya ditemukanlah oleh si anak muda ini, ternyata nenek inilah nenek yang bekerja buat dia, buat orang satu kampung ini. Entah gimana caranya dia mendapatkan kemudian award dari Presiden Soeharto pada saat itu, dengan cuma 2 modal semangat itu. Ingin memberikan yang terbaik bagi orang sebanyak-banyaknya, dan kemudian konsistensi walaupun itu sedikit. Dalam dunia kantor, khususnya di Premier Oil ini, orang yang lambat karirnya biasanya, atau orang yang cepat tua biasanya, orang yang orientasinya atau satisfaction-nya ke materi, kepuasan-kepuasan instan biasanya. Orang-orang seperti ini biasanya stres, depres, agak-agak kusut pikirannya. Kondisi jiwanya biasanya labil, mukanya boros biasanya. Antara muka sama umur nggak seimbang, ya. Usia itu kan ada 3, kalau nggak saya pernah bicara juga di Premier Oil yang lalu. Ada usia biologis, ya, ada usia psikologis, ya, ada usia apa lagi itu? Usia biologis itu gini, usia normal, ya, usia normal. Jadi antara kelahiran
sampai sekarang saat dia ulang tahun, misalnya usia saya baru 17 tahun misalnya sekarang, untungnya modalnya saya nggak kasih tahu, bolehlah, usia saya sekarang baru 48 tahun, jadi menjelang kepala 5 ya. Oke, ini usia normal. Usia biologis seseorang sangat dipengaruhi oleh pola makan dan olahraganya. Pola makan dan olahraganya bisa saja karena pola makannya tidak bagus, olahraganya juga nggak bagus, umurnya baru 40 tapi darahnya sudah umur 70. Darahnya lebih maju daripada maksudnya darah tinggi begitu. Ya. Secara psikis ada orang usianya bisa saja 40, tetapi psikologisnya, ketidakmampuan dia menghadapi stres, menghadapi depres dalam pekerjaannya karena kalut gitu, itu bisa saja seperti anak-anak dalam menyikapi persoalan. Gampang ngambek, sering kewalahan menghadapi tekanan-tekanan lingkungannya sendiri karena dia tidak punya mekanisme channeling, bagaimana mengalokasikan rasa stres sehingga tidak memuncak sampai kepada psikosomatik. Sebab ketika orang tidak mampu menekan rasa takut atau dua penyakit jiwa pada diri manusia, takut, fear, dan anxiety, sedih atau hazan, ketika orang tidak mampu mengelola pada dirinya dua hal ini, maka berujung kepada yang namanya psikosomatik, sebuah penyakit biologis disebabkan oleh gangguan emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi orang yang bekerjanya dengan berorientasi memberikan manfaat kepada kemanusiaan, kepada makhluk seluas-luasnya, dia mampu mengurai itu dengan baik. Saudara-saudara, mudah-mudahan Premier Oil jembatan Anda menuju kesuksesan. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan pada hari ini juga mendapatkan hasilnya baik di dunia sampai di hadapan Tuhan nanti, di akhirat. Ya kan rugi udah kerjanya habis waktu di dunia tapi di akhiratnya nggak dapat juga, sayang sekali. Begini, saya ingin sampaikan yang ketiga, bagaimana caranya agar bekerja ini menjadi nikmat. Harus jelas apa tujuan kita bekerja ini. Saya pernah bercanda, bagi saya dari rumah menuju Jenderal Sudirman, Jalan Sudirman, itu udah pekerjaan yang berat dengan semua kemacetan. Jadi orang-orang Jakarta ini tanpa disadari sebetulnya dengan tingkat polusi udara yang tinggi, dengan tingkat kemacetan juga yang luar biasa, sebetulnya mereka itu sudah lelah sebelum sampai di kantor. Itu ya, sudah banyak yang lelah. Tetapi kalau kita sudah tahu apa tujuan kita dalam bekerja, insya Allah berangkat dari rumah menuju kantor itu kita sudah menikmatinya. Ya, dari tadi saya dikejar-kejar oleh panitia, Ustadz kalau bisa jam 9:30 sudah di sini. Saya pura-pura bego aja gitu. Kemudian adik saya juga saya lihat telepon, di mana be, sudah di jam 10. Saya pura-pura bego aja. Kenapa? Karena aku udah tahu ruangan masih kosong di sini. Tim advance saya sudah di sini dan saya sudah siapin tim emergency saya. Kalau tiba-tiba macet, saya punya spesial Gojek pribadi. Insya Allah saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi semua menjadi nikmat maksud saya. Kalau ini dilakukan dengan tulus. Terbiasalah bekerja dari hati. Tulus lakukan itu bukan karena siapa-siapa, karena Tuhanmu. Kalau senyum, senyum yang tulus. Kalau bantu, bantu yang tulus. Kalau silaturahim, silaturahim yang tulus. Kalau memberi hadiah yang tulus. Kalau menerima, menerima juga dengan tulus. Terbiasalah bekerja dengan hati. Dalam momentum halal bihalal ini, orang yang bekerjanya sudah tulus, dialah orang-orang yang merdeka yang sesungguhnya. Tidak dibawa tekanan apapun, tidak bekerja karena kepentingan siapapun, karena orang ini tidak berusaha untuk menjadi orang lain, dia berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Karena dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya ingin aja kita semua bekerjalah dengan tulus
dari dalam hati kita sendiri, dan yang kedua dalam momentum halal bihalal ini mudah-mudahan kita bisa memaafkan satu sama lain dan jangan takut meminta maaf. Pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang pertama kali meminta maaf, dan itu harus saya mulai dari diri saya sendiri. Mohon maaf karena saya harus turun dari panggung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.